warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, atas izin Allah, atas kehendak Allah, kita melanjutkan di episode kisah perjalanan Sang Prabu. Dan saya juga berterima kasih kepada Sang Prabu yang telah meluangkan waktu untuk membahas dari kisah perjalanan beliau. Di sini kita membahas dengan dialog santai saja. Saya mohon izin langsung membacakan catatan yang ada di kitab perjalanan Sang Prabu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Selasa malam, Rabu Wage, 10 September 2002, jam 20.05, kedatangan Fir'aun dalam kurung Far'aun. Faruk. Iya, Faruk. Tutup kurung. Raja Mesir tempo dulu kedatangannya menghatukan sembah pangabekti dan ia menceritakan hal ikhwal musibah dirinya dengan Nabi Musa. Ia sangat menyesal ketika masih hidup dirinya tidak percaya akan adanya Allah Subhanahu wa taala sebagai Maha Pencipta seluruh isi alam. Karena dirinya menuruti hawa nafsu, peristiwa pembelahan Laut Merah oleh Nabi Musa, dirinya tidak sadar bahwa itu laut yang dibelah. Maka ia memerintahkan prajurit-prajuritnya bersama dirinya untuk mengejar Nabi Musa sampai dirinya ditenggelamkan, dan ia sekarang masih tinggal di Laut Merah bersama pengikutnya. Untuk itu Ia menemui saya sebagai penebus kesalahan di masa lalu ketika masih hidup. Ia ingin berbuat baik membantu saya yang masih hidup di alam nyata dan mengabdi di jalan yang benar. Ini sangat fenomenal nih cerita-cerita dari Fir'aun. Mungkin bisa sedikit ketika berdialog dengan beliau itu dengan catatan yang saya baca tadi, gimana dari mungkin dengan dialog ruhani itu melihat penyesalan seorang Fir'aun. menyesalnya sih seperti menyesal beliau menyampaikan apa yang terjadi kepada dirinya ya. Tapi itu saya tidak bisa menafsirkan kok bisa seperti itu ya. Bisa kejadian seperti itu dan bisa menceritakan seperti itu kan saya tidak pernah tahu karena beliau jauh lebih hidup. Tapi kalau saya menggarisbawahi bahwa kedatangan beliau itu hanyalah untuk memberitahu bahwa disitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, bahwa tragedi yang menimpa kepada dirinya atas pengejaran itu ya sebetulnya sesuatu yang nyata gitu, sesuatu yang benar. Karena saya sendiri kedatangan beliau kan tidak tahu maksud yang dibicarakan, tapi beliau menjelaskan seperti itu ya saya catat aja apa adanya gitu. Seperti itu. Kalau kita berbicara tentang sistem yang ada di alam gaib ini, yang pastinya kan hampir sama dengan yang ada di dunia. Karena para tamu-tamu bertamu ke rumah Sang Prabu ini pasti dari alam gaib itu kan juga ada yang memerintahkan gitu. Ya mestinya seperti itu. Mestinya seperti itu. Jadi kalau sistemnya itu istilahnya nggak beda jauh dengan saat kita di alam dunia ini ya, ada tingkatan lah gitu ya Bapak Prabu ya. Dan sebetulnya alam dunia itu penggambaran alam di sana. Oh iya. Iya. Apa yang ada di dunia seperti sistem dan lain sebagainya di sana udah ada lebih dulu, cuman lebih maju gitu. Lagi nih Bapak Prabu, dalam sejarah Fir'aun tidak mengakui istilahnya adanya Sang Maha Pencipta. Dan selayaknya kan di alam barzah itu kan mendapatkan siksa. Itu kan dari penafsiran kita yang masih hidup dan belajar tentang punishment lah istilahnya, akibat yang kita perbuat di alam dunia. Dan di sini kan ada rahasia Allah
sebenarnya mungkin bisa sedikit Sang Prabu menceritakan tentang rahasia-rahasia Allah yang di alam gaib itu yang sebenarnya kita tidak banyak untuk memahami itu ya. Yang kita banyak hanya penafsiran. Nah, penafsiran apa yang kita lakukan, tapi di suatu ketika ada kehendak Allah, ada kuasa Allah, ada ketetapan Allah, itu kan memang hak penuh dari Allah. Mungkin bisa dijelaskan tentang rahasia ini gitu. Iya. Iya, sebetulnya kalau pandangan saya, alam barzah itu di mana tempat? Sebetulnya Firaun itu ketika ditenggelamkan tinggal di situ. Tapi bukan hanya posisi yang diletaknya di alam dunia di mana tenggelam, tapi dia dimensi yang kebetulan itu juga alam kubur gitu loh. Nah, ketika dia diperintahkan untuk bisa keluar itu kan juga atas kehendak Allah gitu loh. Jadi ada pelajaran atau hikmah di balik kejadian Firaun ini ya, Bapak Prabu ya, karena beliau masih diizinkan gitu untuk ketemu seseorang yang masih hidup di alam dunia. Kita mungkin tidak istilahnya membicarakan yang lebih jauh tentang kehendak Allah terhadap Firaun ini. Kita mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apakah sampai saat ini arwah atau ruh Firaun masih di sekitar Laut Merah? Ya, kalau ruhnya ya masih di situ, begitu ditenggelamkan. Tapi dia kan posisinya bukan di dasar Laut Merah, tapi di alam ya, kebetulan ya alam kubur, alam barzah juga gitu loh. Nah, ketika dia bisa keluar itu kan, begitu bisa keluar itu juga bukan atas kemauannya, mungkin juga atas kehendak yang maha kuasa untuk mengatur seperti itu. Mungkin sedikit bisa dijelaskan nih pada saat fenomena kejadiannya itu loh, Sang Prabu, tatkala Nabi Musa membelah lautan itu secara singkat aja, secara jelas yang Sang Prabu ketahui saja gitu. Jadi mungkin kita membahas yang lebih dalam nanti di tingkatan berikutnya ketika memang bertemu dengan dia, mungkin secara singkat aja gitu. Ya, agak menarik nih. Ketika Nabi Musa ketika di sekitaran Mesir itu kan sebetulnya dia sudah pertama kalinya Nabi Musa itu tidak menyukai bahwa ayah angkatnya itu mengaku, karena memang sudah menguasai berbagai wilayah. Semua suruh raja-raja namanya tundukkan, suruh datang gitu, suruh datang dalam pertemuan itu. Kebetulan Nabi Musa juga ada bahwa aku ini Tuhan ya, aku bisa memberi apapun dunia gitu. Engkau tidak tunduk maka engkau akan celaka gitu. Nah, disitulah Nabi Musa itu mulai ketidaksukaan bahwa menganggap bahwa ayah angkatnya sebagai Tuhan gitu loh. Akhirnya setelah kejadian itu Nabi Musa mengikutilah seperti perintah karena mengambil upeti, karena dia kan memang dicalonkan sebagai raja pengganti dan dia dididik sebagai raja yang bengis gitu loh. Nah, ketika pengajaran terakhir sampai itu ya memang sudah ada laporan bahwa anaknya tuh berkhianat. Jadi prajuritnya tahu, prajurit dikejarnya, maka hanya engkau yang prajurit lain tidak berani membunuh dengan membunuh, engkau akan mati oleh pedangku sendiri, aku yang akan membunuhmu gitu loh. Jadi pada saat terjepit, kebetulan di pinggir pantai itu ada pengikutnya Nabi Musa di pinggir pantai, namanya Fadoros ya, Fadoros. Kebetulan beliau tuh ada tongkat di sebelah rumahnya. Fadoros, aku pinjam tongkatmu. Ketika masa kritis sampai sebatas kuku, diperintahkan untuk memukul air gitu. Memukul pakai tongkat itu. Nah, tongkat itu selalu dibawa-bawa oleh Nabi Musa. Jadi terbelah ya. Iya. Nah, jadi begitu terbelah beliau berjalan. Tapi Firaun dengan bersama prajurit mengejar. Dia tidak sadar bahwa itu laut yang dibelah. Gitu loh. Katanya tenggelam. Nabi Musa udah sampai sana gitu loh.
Asik nih, cerita yang menarik sekali nih. Mungkin nanti di episode selanjutnya kita bahas dengan lebih mendalam ya Sang Prabu. Iya. Terima kasih atas penjelasan singkatnya. Kita langsung ke catatan berikutnya nih. Hari Selasa Pon malam Rabu Wage 10 September 2002 jam 23.45 saya kedatangan malaikat ... Kebetulan saya sedang main ke tempat kawan. Dalam pesannya kepada saya, ada juga barang-barang yang sudah menjadi hakmu. Begitu juga dengan anugerah lainnya. ... Saya lanjutkan lagi di catatan yang sama ini. Serta rasa bersyukur akan nikmat Allah dan anugerahnya yang diberikan kepada saya, dan ia berpesan kepada saya bahwa kedatangan jangan diceritakan kepada orang lain. Begitu juga kepada teman saya yang memiliki ilmu melihat makhluk gaib. Menurut teman saya, kedatangan malaikat ... tidak bisa dia ketahui wujudnya. Yang ia ketahui hanya cahaya putih. Di sini memang ada anugerah dari Allah yang memang itu dikhususkan buat Sang Prabu. Kita lanjut kepada di catatan ini juga malaikat ... untuk menasihati memperbesar ibadah sebagai karena Bapak Sang Prabu ini sebagai seorang muslim ya, untuk lebih mengkhusyukkan lagi kalau bisa kita kaji di sini. Untuk catatan selanjutnya ini Jumat Pahing malam Sabtu Pon 13 September 2002 jam 23.00 Prabu Supa memberitahukan kepada saya bahwa Raja Irak Sukhan ingin bertemu dengan saya, yang intinya memberitahukan bahwa di negara Irak dalam keadaan bahaya akan diserang oleh negara Amerika. Lalu saya tanya kapan penyerangan itu dilaksanakan. Mungkin lebih kurang 3 hari, jawab Raja Sukhan. Ini mungkin bisa diceritakan singkat saja lah untuk dialog gaib, dialog ruhani antara Sang Prabu dengan beliau. Iya. Ya memang waktu itu sebagai kepala negara kan Saddam Hussein. Iya. Tapi ini kan Subhan itu kan bicara yang di alam gaib, gitu loh. Jadi beliau pun ikut membantu, ikut memikirkan sebetulnya, gitu loh. Jadi Saddam Hussein ya dengan ngatur dunianya, gaib juga ikut membantu bagaimana caranya, gitu loh. Karena memang caranya memang beda antara dunia dengan alam gaib. Kan begitu ya Sang Prabu ya. Catatan berikutnya nih. Besoknya tuh berarti besoknya ya. Hari Sabtu Pon 14 September 2002 jam 8.00 Raja Sukhan datang menemui saya. Tak lama lagi negara Irak akan diserang, kata dia. Dia meminta bantuan kepada saya untuk memberitahukan bangsa gaib yang ada agar dapat mencegah jangan sampai terjadi penyerangan oleh Amerika. Lalu saya memerintahkan Genghis Khan, Kublai Khan, Fir'aun, Mahaguru Gajayana serta Ratu Kidul untuk membantu Irak dengan pasukan yang dipimpin oleh Brata atas perintah saya. Lalu saya berpesan, kalau benar-benar Amerika menyerang, yang perlu dihancurkan adalah peralatan canggihnya secara dunia. Jadi gini ya, Sang Prabu bisa menceritakan, kalau di dunia ini kan juga ada pemimpin wilayah. Pastinya kan di alam gaib kan juga dunia ini bisa mencegah segala sesuatu keburukan dengan cara dunia. Kalau alam gaib juga berusaha untuk mencegah segala sesuatu keburukan itu dengan dengan sistem sendiri, yang ada di alam gaib. Iya, cuman begitupun kan semua kan makhluk, baik makhluk yang ada di alam dunia maupun makhluk Allah yang ada di alam gaib. Tapi semua berusaha, tapi
endingnya, ujung-ujungnya juga atas kehendak Allah gitu loh. Jadi makanya beliau pun merasa prihatin sebetulnya terjadi di dalam wilayahnya, walaupun dia posisi di alam gaib. Nah gitu, berusaha gitu loh. Iya, terima kasih Sang Prabu. Jadi nasihat Pak Prabu, semua itu apa yang kita usahakan, apa yang kita doakan, baik itu dari makhluk alam gaib, alam dunia, endingnya adalah kehendak Allah dan kuasa Allah serta ridhonya, kan gitu ya Pak Prabu. Jadi lebih simpel kita memahami tentang ini gitu. Untuk selanjutnya, catatan selanjutnya, Minggu malam Senin Kliwon 15 September 2002 jam 23.30 kedatangan malaikat ... Dalam pesannya agar saya disuruh bersabar dalam menjalani lelaku serta ditingkatkan sholat 5 waktunya. Sesuatu yang telah diamanatkan kepada saya maupun pesan-pesan jangan sembarangan untuk memberitahu kepada orang lain kecuali kepada orang yang mengerti atau memahami hal-hal yang gaib atau ilmu gaib. Jadi di sini memang ketika kita tidak paham tentang ilmu gaib, ya jangan ngomong ilmu gaib kan gitu ya Bapak Prabu ya. Betul. Jadi ketika memang kita tidak paham tentang sesuatu ilmu, kita serahkan kepada yang ahlinya. Mungkin bisa dijelaskan, ada nasihat sedikit nih di sini supaya kita itu tetap dalam menjalani proses kehidupan di dunia itu penuh dengan kedamaian, tidak banyak perbedaan. Kita punya satu Tuhan yang Maha Esa, tapi cara kita yang berbeda untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Mungkin bisa dijelaskan tentang ilmu nih, tentang ilmu. Kan banyak orang yang tidak paham tentang ilmu gaib, tapi merasa paham, padahal mereka tidak pernah mengalami hal tersebut. Mungkin bisa dijelaskan sedikit untuk nasihat-nasihat. Iya, ya memang ilmu gaib itu kan maksudnya kan spesifik, udah masuk di dalam kalau di dalam ilmu spesialis, ya kan? Ibaratnya dalam dunia medis lah. Iya. Dokter umum sama dokter spesialis kan beda gitu loh. Jadi memang kalau kita belum memahami kepada spesialis itu memang masih kita bingung gitu loh. Tapi memang untuk memahami hal-hal yang bersifat gaib itu kita juga perlu mursyid gitu. Karena apa? Karena itu ranahnya gaib. Sedangkan gaib itu kan kita tidak pernah tahu bahwa gaib itu baik atau tidak gitu loh. Jadi memang harus hati-hatilah. Tapi kalau kita memang mau kepada ranah itu, carilah seorang mursyid atau guru yang memahami tentang gaib itu. Tapi dengan catatan yang dipegang itu adalah ajaran sejalan dengan perintah agama gitu loh. Gitu. Dan kedua, perilaku guru kita bagaimana gitu loh. Jadi perilaku itu amat penting, karena kan dari proses pendalaman dari ilmu rohani itu memang adalah ujung-ujungnya kita bertauhid itu pun muaranya itu akhlakul karimah sebetulnya. Betul. Itu betul Sang Prabu. Terima kasih atas nasihat dan penjelasannya. Sedikit nih kita masuk ke catatan berikutnya. Minggu malam Senin Kliwon 15 September 2002 kedatangan Ratu Kidul bersama Nyi Blorong. Nyi Blorong ingin bertemu saya namun merasa takut. Akhirnya diurungkan niat tersebut. Kemudian ia dipaksa datang bersama Ratu Kidul. Jadi di sini yang memaksa itu Ratu Kidul ya. Iya. Ratu Pantai Selatan. Ratu Pantai Selatan. Untuk diperkenalkan kepada saya dan menjelaskan kedatangan sebagai sungkem pangabekti. Di sini Nyi Blorong merasa takut. Apa memang ada kejadian sebelumnya, istilahnya di sejarah perjalanan rohani dari Sang Prabu, atau memang dia merasa takut
melihat anugerah yang diberikan oleh Allah kepada Sang Prabu? Ya, satu itu, kedua sebelum saya mencatat kan saya kan berusaha untuk menelusuri semua. Iya. Ya, ke waktu itu pernah merasa kena sentil aja. Oh, Ya, disentil sama Sang Prabu karena dia berbohong gitu ya? ya Berbohong ya? Pada muasanya kan saya begini, saya kan kadang-kadang ya memang semua sebagai pembelajaran. Iya. Jadi ketika saya melihat sesuatu yang buruk baik maupun itu, saya merasa tuh jengkel gitu. Iya. Nah itulah kemarin. Nah pernah sekali itu belum sampai sempat ditulis. Itu ada tulisan, jadi kok saya ditangkap di Cidro gitu, salah saya apa, kok saya ditangkap tuh di Cidro, salah saya apa? Nah dia menjelaskan bahwa saya itu memberi kepada orang mereka yang datang gitu loh, manusianya sendiri. Saya sadar, oh iya berarti yang salah itu manusianya. Diberikan ada 2 tempat, kamu mencari buruk, pilih yang buruk, itu pilihanmu. Yang baik kamu juga harus memilih yang baik, itu kan pilihan manusia gitu loh. Nah itulah kadang-kadang orang itu karena dunia, kesulitan dunia, apapun dilanggar, bahkan akidah pun dilanggar, itulah. Jadi karena lupa diri, jadi keinginan dunia, nafsu yang ditonjolkan, maka apapun akan dia langgar walaupun risikonya itu sangat besar sekali. Padahal kan itu bersekutu gitu. Terima kasih atas penjelasan dari Sang Prabu di episode 7 nih ya. Kita udah masuk di episode 7 ini. Nanti kita lanjutkan lagi di episode 8 dengan cerita-cerita yang lebih menarik tentunya. Terima kasih juga kepada penonton, pemirsa yang telah menonton video channel ini, yang sudah subscribe, like, komen, dan share video ini. Tuhan Yang Maha Esa selalu membalas kebaikan kita semua. Saya sudahi dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.